Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Nah, Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. nah ya, setuju, Artinya, setuju. semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Mr. Panci dan ingat. Tipa sedang berada di salah satu podcast abal-abal, podcast provokator. Ya, yang Podcast kemarin hostnya ini provokator. dipanggil pihak kepolisian, tapi tidak mengakui. Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini ada kuasa hukum Pak Jokowi meminta ke Polda Metro Jaya untuk segera menangkap Roy Suryo karena kalau dibiarkan di luar terus ya, kalau dibiarkan di luar terus maka mereka ini bebas keluar sana sini di media sini, media sana, undang TV sana, undang TV sana, ya ibaratkan ini jadi mengkeruh suasana. Nah, di sini kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan ya kok polisi kok lambat gitu ya menangani kasus ijazah palsu ini ataupun tuduhan ijazah palsu ini. Tidak seperti kasus Nikita Mirzani, kata kuasa hukum Pak Jokowi, cepat gitu ya. Dan ada juga video di sini ada Roy Suryo yang mengatakan walaupun ditunjukin ijazah asli oleh Pak Jokowi maka tidak akan berhenti sampai di situ katanya. Idih, ini sih memang bodoh. Ya, cepat-cepatlah tangkap si Roy Suryo ini. Oke lah, langsung saja kita simak video ini, guys. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Nah, Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. nah ya, setuju, Artinya, setuju. semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, Iya. kalau memang ada klarifikasi di pengadilan. No. Bukan tempatnya di Setuju. kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Di pengadilan ya. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Nah. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Kasus Nikita yang lain Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Oh, Ya kan, ada apa? ini Kok kuasa lama hukum Pak sekali? Jokowi ya. 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali. Betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Ya, Saya akan setuju. meminta itu. Oke. Kami dikabari hari Senin. Minggu lalu sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela membela, urusan klarifikasi lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok. Bahwa memenuhi unsur, ya sudah lakukan pelimpahan. Ya. Tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya. Ya benar ya guys ya, kalau kita lihat-lihat ya sebenarnya kasus ini terlalu lama ya. Terlalu lama tidak naik sidik gitu ya kan. Kok nggak gimana ya? Polisi seolah-olah membiarkan ya gaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan ya kan kalau kita lihat kok memperlambat ya untuk mentersangkakan si Roy Suryo karena alat bukti sudah jelas ya, udah banyak ya. Jadi harusnya polisi cepat-cepat lah supaya kita tidak terprovokasi ataupun masyarakat terprovokasi oleh si Roy Panci dan kawan-kawannya ini. Nah, kalau kita biarkan ya, kalau polisi biarkan ya semakin seperti bola liar ya, mengfitnah sana sini, menghujat sana sini, ya membuat argumen sana sini ya kan, seolah-olah dialah yang paling benar, si Roy Panci paling benar dan kawan-kawannya. Nah, maka daripada itu ya saya dukung polisi untuk tersangkakan si Roy Suryo dan kawan-kawannya.
Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Mr. Panci dan Tipa sedang berada di salah satu podcast abal-abal, podcast provokator. Ya, yang Podcast kemarin hostnya ini provokator. dipanggil pihak kepolisian tapi tidak mengakui. Abraham Samad. Padahal dialah Lain. sebenarnya provokator dengan membuat podcast yang selalu ya kan memfitnah Bapak Joko Widodo. Si Panci, ya, kata si Panci, temuan-temuan ini itu akan jadi terus berkembang, bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit. Panci, kau mau nyicil atau enggak ada urusan Panci. Nanti aja di pengadilan. Gak usah cuap-cuap aja kalian di media sosial menggiring opini masyarakat, ya kan? Untuk percaya dengan apa yang sudah kalian lakukan dan merendahkan mantan presiden. Dibilang Panci, kan ada tuduhan kayak gitu. Siapa yang nuduh kau? Dibilang dia, ya, itu sengaja biar main panjang. Siapa yang memperpanjang permainan ini, kata si Panci? Kalau yang bersangkutan maksudnya Bapak Joko Widodo, ya misalnya katanya Pak Jokowi itu menunjukkan ini loh ijazah saya, udah. Terus kan dibilang Panci lagi, apakah selesai, katanya masih Tipa. Ya enggak juga sebenarnya, sambil ketawa. Manusia tak tahu malu semua ini. Inilah si Tipa ini, perempuan gila, ya nggak sadar diri. Kau nanti sadarnya ya kan kalau kau sudah berada di Hotel Prodeo. Kelakuan kau tuh makin lama makin menjijikkan. Dibilang si Panci ya kan, ijazahnya harus diperiksa dulu. Panci, kau pikir kau siapa? Seorang Joko Widodo mau menunjukkan ijazah aslinya di depan muka kau tuh sama muka si Tipa. Emangnya kau siapa ya? Aneh kalian ini, makin lama makin melunjak. Penghinaan kalian kepada mantan presiden ini sudah keterlaluan. Ya, aku berharap mudah-mudahan kalian ini akan dapat hukuman di atas 20 tahun penjara. Amin. Terus hostnya lagi bilang ya, host provokator ini, ya apalagi dilihat itu fotonya, foto siapa? Coba dicocokkan dengan Dumatno. Kan gila nggak ini? Kau pun mudah-mudahan nanti ya terjerat juga kau dengan memfitnah Bapak Joko Widodo. Nanti kalau udah di kantor polisi kau nggak usah sok ini kau, ya sok nggak terlibat. Padahal kau lah provokatornya. Tuh Panci bilang iya itu juga termasuk. Panci bertanya sama si sama si Tipa Bengak ini. Dok, kan seseorang itu kan kalau misalnya bibirnya dulu tuh tipis gitu, apa bisa kemudian Panci nunjukkan bibirnya kayak gini? Maksudnya doer kayak gitu, sambil ketawa. Penghinaan luar biasa sama Bapak Joko Widodo ini. Sakit hati kita mendengarnya. Ya kan? Terus kata si host ini, ya si provokator ini, jadi tebal gitu. Operasi kali dia. Kentut. Ya. Banyak gaya kau. Dibilang Tipa, karena itu struktur tulang, tapi kalau ornamen ya seperti bibir tebal kan seseorang kan sekarang ada filter, sambil ketawa. Bibir kau aja yang kau filter Tipa. Ya? Karena bibir kau tuh yang terlalu lancip memfitnah mantan presiden. Dibilang dia ini nggak bisa. Ya? Katanya mata nggak bisa, kata dia, apa tulang mata yang jarak kemudian hidung itu adalah anatomi. Tipa, kau ini dokter apa? Dokter hewan. Dokter kok nggak tahu bahwasanya ya kan bibir kita ini Tipa ya bisa berubah dengan seiringnya waktu. Kalau kita sudah menua otomatis ada perubahan. Nggak pantas kau menyandang gelar dokter, ya. Kau tuh pantasnya menyandang ya kan orang yang punya penyakit jiwa. Cocok. Orang makin tua ya makin berubahlah struktur dari bibir, ya, gigi. Itu namanya alami, Tipa. Kau juga akan mengalaminya nanti. Kata Panci. Tapi pertanyaan sederhana yaitu, Dok, dia nanya si Tipa Bengak nih lah. Kalau dari dulu giginya udah rapi, kenapa sekarang berantakan? Kecuali dulu giginya berantakan. Terus hostnya si kentut satu ini, kata dia, atau mungkin ada peristiwa apa kali ketimpa kelapa? Terlalu kurang ajar kalian ini. Ya, mengejek Pak Jokowi lah di dalam podcast mereka. Ya, sambil ketawa. Kita kan nggak tahu ya. Aku nengok kau nih ya, host apa? Nggak sadar diri kau. Kau nih provokator sejati memang. Emang cocoknya kau nanti digiring juga sama Panci.
biar kau tahu rasa dulu. Tipa bilang, jadi gigi yang rapi milik si mahasiswa itu, maksudnya milik Pak Jokowi. Ngomong aja kau to the point. Semua orang Indonesia sudah tahu siapa yang kau bicarakan. Ya. Kata dia ya, si mahasiswa kita sebut saja dia si mahasiswa kehutanan yang ada di foto. Itu fotonya giginya rapi kan. Itu kelihatannya juga rahangnya juga tirus. Ya, kata si Tipa. Terus kata dia, nah si gigi yang berantakan ini kan rahangnya kotak. Maksudnya Pak Jokowi itu rahangnya kotak sekarang. Kan kurang ajar lah si Tipa ini. Tipa, ya tidak ada perempuan serendah kau di negara Republik Indonesia ini. Kaulah perempuan paling rendah, tak punya harga diri di negara Republik Indonesia ini yang hanya mencaci maki Bapak Joko Widodo. Setuju. Kata si Tipa kan sekarang rahang Pak Jokowi katanya kotak di bawah. Coba lihat katanya sambil ketawa. Tipa, biar ku jelaskan sama kau walaupun aku tidak dokter. Ya, kau kusangsikan gelar dokter kau ini. Masa kau nggak tahu struktur gigi Tipa bisa berubah seiring waktu? Ya, itu terjadi alami ya kan, atau karena beberapa faktor. Pergeseran posisi gigi secara alami akan bergeser dan bergerak seiring bertambahnya usia. Ya Tipa? Masa dokter nggak tahu masalah itu? Tulang rahang itu Tipa, ya seiring bertambahnya usia, tulang rahang juga dapat menyusut. Karena hilangnya, ya sebagian kayak orang udah beranjak tua itu giginya Tipa. Udah tak ada giginya. Atau perubahan gaya ya kan yang diberikan pada rahang. Itu biasa Tipa, terjadi perubahan. Kayak kau ini bagus saja ya kan. Kau tengok nanti kalau 60 tahun kau macam mana kau nanti. Paham kau Tipa? Perubahan pada rahang itu Tipa dapat menyebabkan gigi menjadi berantakan. Dulu Pak Jokowi giginya tersusun rapi karena dia masih muda. Sekarang dia sudah berapa umurnya? 60 tahun lebih. Jadi otomatis ya kan berubah rahangnya, berubahlah giginya. Gak usah jauh Pak Jokowi, aku aja mengalaminya. Oke, gini aja lah. Kalian mau tahu perubahan Tipa yang sekarang? Kalian mau tahu? Atau mau tahu aja? Oke, ini dia perubahan Tipa. Dan ya kita ngakak lah ya. Ini ulah netizen. Yes, I think it is time, yeah, for us to Duplikat Dokter Tipa. test our undang-undang, ya. Aduh, netizen di sini mengcaptionkan dalam video ini adalah duplikat Dokter Tipa. Wow, cocok, memang cocok ya kacamatanya ya kan. Rahangnya ya berubah. Intinya ya guys ya, aku udah bosan lah sebenarnya membahas Tipa terus ya. Ya benar ya kata kuasa hukum Pak Jokowi, seharusnya polisi harus gercep ya dalam kasus ini supaya tidak menjadi bola liar, gaduh sana sini ya. Mereka ini memprovokasi orang yang menghasut orang lain untuk mempercayai argumen-argumen mereka. Itu sebenarnya harus dipercepat ya proses penyidikan ya kasus. Ya bisa dibilang langsung aja tersangkakan ya, jebloskan langsung ke dalam penjara. Udah ya, geram kalau boleh asingkan mereka ataupun cabut kewarganegaraan mereka karena sudah bikin keruh suasana, bikin gaduh masyarakat, memprovokasi sana sini. Dan kalian dengar sendiri tadi kan, kalian udah dengar sendiri bahwa mereka ini sebenarnya tidak akan henti meskipun ditunjukkan langsung ijazahnya oleh Pak Jokowi. Kan ini setan namanya. Aduh, geram kali aku guys. Aku nggak tahu lagi ya kenapa ya. Aku kok sekarang ini geram sekali sama mereka ini karena ulah busuknya mereka ini. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian, silakan komen di bawah. Semoga saja Tipa dan Roy Suryo dan kawan-kawannya segera cepat-cepat masuk penjara supaya Indonesia menjadi tentram damai. Itu aja.